Jika seseorang yang sakit di tumit itu terasa tertusuk, ya barangkali juga seperti temannya Bang ya. Itu disebabkan karena apa ya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya tumit sakit ini ada beberapa keadaan ya. Sakit ya, semuanya namanya sakit di tumit, tapi ada beberapa keadaan penyebabnya. Yang nomor satu adalah sakit yang beneran sakit. Semua sakit, tapi ini yang nomor satu sakit beneran ya. Jadi emang ada sakit bohongan? Enggak, maksudnya pagi ya sakit, siang ya sakit, sore ya sakit, malam hari sakit, itu sakit terus-terusan. Mengganggu aktivitas, ya, kira gitu Pak. Ya. Itu insya Allah biasanya tumit itu kan sebenarnya kalau jalan itu kan kayak untuk menjadikan sesuatu kalau kita injak itu yakin gitu loh. Kita injak itu yakin, apa namanya, kalau yang di bagian kaki bagian depan itu kalau kita nginjak itu kan kurang yakin aja. Jinjit itu ya, kayak orang jinjit. Kurang mantap kurang lah. Mantap ya. Jadi kalau tumit itu yakin. Nah, insya Allah itu apa namanya, analogi saya itu dulu adalah seorang itu yang tumitnya sakit setiap saatnya, insya Allah dia punya karakter kalau marah itu jengkelnya nggak ketulungan, maksudnya masih aja kalau orang itu kayak dendam kepada seseorang, tapi ditahan, tapi kan nggak keluar gitu kan? Nggak harus ditahan, tapi dia itu marahnya itu ada terus gitu loh. Jadi umumnya Haji itu lagi marah sama saya beneran gitu ya. Ketemu kan marah pasti ya. Kemudian nggak ketemu ya nggak, tapi Haji tetap kalau mau diingetin, umumnya Tung itu ngingetin, inget nggak sama Pak Ustadz? Langsung marah lagi gitu loh. Ingat marahnya itu Inget terhadap itu langsung marahnya keluar. Nah, insya Allah tipikal orang yang seperti itu sering tumitnya sakit. Sering tumitnya sakit kalau orang pinter itu orang sekolah maksudnya, itu biasanya bicara bahwa oh ini tulangnya nonjol gitu, tulang kakinya tumbuh gitu. Itu jengkel di keluarga apa di kerjaan? Rata-rata biasanya di keluarga dulu. Di keluarga. Ya, dilihat kalau umurnya dia masih muda di bawah 45, dia sakit itu, dia jengkelnya dengan salah satu orang tuanya. Jengkel marah yang kalau inget itu marah lagi gitu. Loh, kok bisa? Bisa aja. Saya kasih contoh umpamanya. Ini entah laki-laki entah perempuan, anak nih. Anak nih ya. Dulunya biasa-biasa, tapi setelah tahu umpamanya ayahnya ini selingkuh. Intinya ayahnya melakukan kesalahan, entah itu selingkuh, entah itu judi, sampai sekarang itu ya judi online, ya. Nah, anaknya tahu kemudian marah pada orang tuanya. Walaupun nggak marah secara diomongkan lisan, tetapi dia marah di dalam dada. Pokoknya benci lihat ayahnya seperti itu. Pokoknya kalau lihat ayahnya benci aja. Karena kalau selingkuh itu kan marahnya kan kuat ya. Kalau judi itu kan nggak mau tahu biasanya anak-anak itu. Kalau anak itu udah lihat mamanya ayahnya itu mamanya selingkuh, ini kan ada benci pada ayahnya. Nah nanti kalau benci itu kuat, nanti di umur 45 ke bawah ya sakit dia tumitnya, selalu sering sakit dia, dan setiap saat itu sakit ya, pagi ya sakit, siang ya sakit, sore sakit, malam sakit, kadang buat tidur itu ceku di tumit itu panas cekut seperti itu. Nah ini kalau sakitnya beneran, sakit beneran itu sakit setiap saat, jadi seharian itu sakit beneran, atau seminggu itu dia sakit di situ dan setiap saat nggak berhenti. Jadi kalau jalan itu deglok lah istilahnya. Karena dibuat ngelangkah pijak itu sakit. Agak pincang dikit. Iya. Nah, insya Allah itu hanya seperti itu. Jadi mamanya si anak itu marah dengan orang tuanya, atau mamanya gantian, seorang ibu-ibu yang tumitnya sakit. Mulai kapan sakit? Mulai ini sudah menikah, sudah. Sejak kapan sakit? Dari mulai menikah, sejak 10 tahun setelah menikah. Nah ini berarti dulu ada masalah, bisa dengan suami, atau bisa dengan orang tua, atau bisa dengan mertua, yang menjadikan si ibu-ibu tadi itu jengkel dan marah yang kuat sekali. Kayak ada dendam, ada benci, ada dendam di dalam hati.
kiri pasti kiri nih. Ya bisa kiri, rata-rata kan kiri ya. Karena kalau kanan jarang, walaupun ada tapi sangat jarang sekali. Nah, di titik-titik itulah sebenarnya dia harus belajar bahwa marahnya harus dikurangi atau dihilangkan. Kemudian kepada siapanya harus diingat-ingat. Itu untuk mengingat-ingat mudah kok sebenarnya. Bagi orang yang sudah terbiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala, insya Allah ketemu. Oh ya, saya marah dengan ibu saya. Oh ya, saya marah dengan ayah saya. Kenapa kamu marah? Kayaknya saya melihat ayah saya selingkuh dan diulang-ulang. Nah, marah jadi. Benci yang kuat saya. Jadi lihat ayahnya itu langsung benci dulu, udah pergi gitu aja. Lihat ayahnya. Nah, itu bisa kakinya. Dan itu sulit untuk sembuh karena nggak ngerti. Kasih obat anti apa namanya? Anti nyeri. Anti nyeri pun kayaknya agak-agak sulit yang seperti itu. Nah, caranya untuk menghilangkan gimana? Secara Islami sama. Bertubuh ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi ceritakan, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, orang-orang yang beriman. Jadi taubat ini diperlukan bagi kita, karena walaupun kita itu beriman kepada Allah Ta'ala, tidak luput dari kesalahan, dosa dan sebagainya yang kita lakukan. Jadi tahu langsung tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun jika ada rasa benci kepada siapa, boleh kepada ayah, boleh kepada ibu, boleh kepada istri, boleh kepada suami, rata-rata di situ. Dan itu ada kebencian. Nah, insya Allah kalau sudah tobat kepada Allah, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, kemudian minta maaf kepada yang bersangkutan, umpamanya si anak dengan ayah, minta maaf lah. Walaupun ayahnya itu yang salah, minta maaf lah, nggak apa-apa. Nah, ini kan berhubungan dia yang sakit. Jadi bukan persoalan ayahnya yang dosa, dia kena sakitnya, ya enggak. Masing-masing ada pertanggungjawabannya. Nah, masing-masing itu ada pertanggungjawaban sendiri. Jadi pada saat dia itu benar-benar serius memohon ampunannya, insya Allah itu akan dilepas oleh Allah Ta'ala, insya Allah. Dan istiqomah ya. Dan kemudian belajar untuk tidak marah dan benci yang jadi satu. Itu yang satu, itu penyakit. Kemudian ada juga sakit kalau dia bangun tidur itu sakit. Bangun tidur ya dirasakan sakit. Ya sakit ya, ditumit. Nanti sekitar beberapa menit atau setengah jam rasa sakit itu hilang. Nah, kalau ini biasanya yang saya amati sebenarnya orang ini termasuk orang yang suka memohon ampun dan fokus. Mohon ampun dan fokus, mohon ampun tentang amarah-amarahnya dengan siapa? Umpamanya ibu-ibu nih, dulu sering marah dengan suaminya, benci, jengkel dan sebagainya, dia coba hilangkan. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, marah kepada suaminya, dia mohonkan ampunan, kemudian dia minta maaf kepada suaminya setiap saat, setiap harinya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan tumitnya nanti sakit biasanya. Walaupun awalnya dia nggak sakit, tapi pada saat dia minta maaf sama suaminya, istiqomah, continue, kemudian dia benar-benar mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika sering marah sama suaminya, sering benci, sering ini, insya Allah ditumit sakit. Dan sakitnya biasanya bangun tidur buat nginjak lantai itu sakit sekali, tapi nanti beberapa menit atau setengah jam, maksimum 1 jam lah rata-rata ya, itu dia udah nyaman. Nah, berarti insya Allah itu adalah sakit dari ampunan Allah. Jadi enggak apa-apa sebenarnya. Mohon ampun lagi kemudian memuji Allah boleh, kuncinya memuji Allah boleh. Jadi mohon ampunnya kan tiap kali dia sholat mohon ampun, setiap hari dia minta maaf sama suaminya umpamanya ya, kemudian sehari-hari kalau dia nyantai memuji Allah aja atau bertasbih subhanallah, seperti itu nanti menjadikan insya Allah dilancarkan, jadi nggak terlalu sakit, insya Allah seperti itu yang kedua seperti itu ya, Ustaz. Ustaz jelasin secara global tentang bagaimana orang yang marah ke pasangannya tuh, nah, sehingga mendendam sehingga ininya sakit, tumitnya sakit. Nah, kan kalau dirinci lagi ada kasus seperti ini, Ustaz. Seorang istri ingin mendidik anaknya cepat berhasil misalnya dalam hal agama gitu kan, harus begini keras deh gitu kan. Ya namanya mungkin ada rasa sayangnya gitu, pengen cepat anaknya ini memaksa. Sementara si suami ini nyantai, Ustaz, jangan dipaksa, biar aja nanti juga bisa gitu kan. Nah, akhirnya si istri kesel sama si suaminya. Apakah itu juga bisa mendatangkan penyakit? Bisa. Kalau di titik itu biasanya nanti yang sakit jempol kanan. Insya Allah ya.
sama jempol kaki atau di belakang jempol kaki. Atas bawah. Kaki kanan kalau memaksanya di titik agama ya, itu nanti jempol di daerah jempol kaki, di daerah jempol aja. Sekeliling jempol ya. Di daerah sekeliling jempol itu. Nah itu biasanya nanti kalau udah gitu asam urat namanya. Tapi ya belum tentu pada saat dia itu sudah minum asam uratnya sudah mulai normal, sakitnya masih. Nah seperti itu. Jadi insya Allah tidak boleh ada paksaan di dalam memberikan ilmu, walaupun itu agama Islam kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan istilah. Jadi kita harus pahami, tetap harus disesuaikan dengan kecerdasan anak kita. Kalau memang anak kita itu kurang cerdas dalam mengikuti agama, ya nggak usah marah, kan gitu. Padahal saya sebagai orang tuanya kan agamanya kuat, umpama mereka, bukan saya ya ini ya. Mereka agama ini saya kuat, suami saya juga kuat. Kenapa anak saya nggak kuat? Satu biasanya, dulu kamu sombong dengan agamamu yang kamu pelajari. Sombong istilahnya. Akhirnya punya anak, dibikinlah anaknya agak sulit menerima agama ya, pelajaran agama itu insya Allah anaknya dulu orang tuanya salah satunya sombong. Mungkin maksudnya adalah sesuatu kepinteran ataupun itu dari Allah, bukan dari dia gitu ya? Ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau maunya kita belajar agama, kemudian diizinkan oleh Allah Ta'ala, ngerti, mampu, bisa, alhamdulillah bisa mengaplikasikan, yaitu Allah aja. Nah, tapi kan orang-orang yang lain itu kan banyak yang dia tahu, ngerti, oh itu saya. Sehingga dia sombong ke sana, sombong ke sini, bangga dengan dirinya. Nah itu nanti kalau punya anak salah satunya nggak bisa masuk di agama, agak sulit nih. Loh, ini kok nggak kayak ibu sama ayahnya kan gitu. Nah, nggak taunya ibu atau ayahnya sombong dulunya. Jadi tidak paham bahwa yang mengizinkan seseorang itu paham tentang agama, tauhid, ajaran Islam itu sebenarnya Allah sebenarnya, bukan kita. Jadi nggak perlu disombongkan seperti itu. Nah insya Allah seperti itu. Kalaupun umpamanya bapaknya bagus, kemudian ibunya bagus, kemudian dua-duanya sombong, anaknya pandai agama semua, oh itu malah istijrat, dibiarkan sama Allah Ta'ala, sehingga kebanggaan itu sampai ke anak-anaknya juga. Itu juga nggak paham, orang dikiranya ya juga sama, itu dari dia dan sebagainya. Enggak, itu dari Allah. Sampai orang lain bilang, oh jelas aja orang tuanya pandai gitu kan, kadang-kadang. Iya, pandai itu dari Allah aja, kan gitu ya, nggak ada masalah. Ada orang dulu atau orang sekarang juga masih istilahnya orang tuanya itu buta tentang keilmuan. Dia hanya berdagang kecil-kecilan di desa, pinggir kota, tapi anaknya pandai bisa. Kenapa? Iya banyak tuh Ustaz tuh. Banyak. Sering baca, sering dengar tuh seperti itu. Iya, begitu ya. Kisah-kisah seperti itu jadi banyak sekali. Jadi hal-hal seperti itu jangan merasa bahwa wah bapak ibunya pintar, anaknya pintar. Walau alam, itu hanya Allah aja. Bisa aja memang anaknya pintar, bapak ibunya pintar, anaknya pintar semua. Oh itu istijrat bisa. Dan biasanya orang tuanya nggak paham kalau itu istijrat, kepandaian itu, sehingga bangga itu sama, semuanya itu sama, bangga semuanya. Memupuk kebanggaan malah ya. Nah di situ tidak boleh, makanya sakit di tumit itu karena marah, kemudian ada rasa benci yang muncul terus menerusan atau dendam yang itu mulai muncul, dan itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nah itu salah satunya sama, itu juga masuk ke ranah penyakit ain. Oh, otomatis tuh otomatis ya? Karena bapaknya itu selingkuh, ain dia kena, dia tahu. Tapi yang muncul marah sama benci gitu ya. Komorbid dari ain. Penyakit yang muncul. Yang menyebabkan ain bapaknya. Jadi itu yang seperti itu. Insya Allah jadi belajar yang baik, kemudian kalau ada kesalahan kekurangan ya dimaafkan, kemudian kita sendiri belajar untuk tidak emosional ya, jangan marah. Bagimu surga itu benar-benar harus belajar, bukan hanya cuma tekstual hafal aja, enggak, buktiin praktekkan, nanti insya Allah itu Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kalau paham kemudian dipraktekkan ya nanti Allah akan memberikan
rahmatnya. Di luar hidayah Allah akan memberikan rahmat, sehingga yang sakit insya Allah diberi kesembuhan hanya dengan mohon ampun, hanya dengan mohon ampun. Tidak makan ini, enggak berani ngomong, oh itu sakit itu dikasih ini pasti sembuh, enggak boleh. Walaupun ini orang muslim, dia bilang pasti sembuh, enggak boleh. Udah syirik ya? Itu sudah syirik sebenarnya, tidak boleh. Kesembuhan itu milik Allah Ta'ala. Dan juga kalau mamanya bilang dikasih ini insya Allah sembuh, juga tidak boleh, karena dia bilang insya Allah di sini sebenarnya penekanannya adalah pasti. Tapi kalau dia jawab kalau sakit ini dikasih ini mudah-mudahan, itu masih boleh, itu berharap masalahnya. Kan seperti itu. Jadi tidak boleh sebagai seorang muslim itu seperti itu, tidak boleh. Kamu sakit ini, kamu ke Penang pasti sembuh, itu tidak boleh seperti itu. Kamu ke Singapura pasti sembuh, nggak boleh. Nah, insya Allah harusnya belajar seperti itu agar tidak dendam, tidak benci terhadap seseorang. Kalau tidak menginginkan bangun tidur dan setiap hari tumitnya sakit. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya, insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nanti tanya tuh temennya sih. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang sakit di daerah tumit. Mudah-mudahan juga nih temannya Bang J dengerin ya, bisa mohon ampun nanti. Mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.